أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui tentang tugas malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan malaikat Jibril mempunyai tugas, yaitu menyampaikan wahyu di saat Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada. Maka di dalam kisah riwayat, suatu ketika pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, apakah nanti kalau aku sudah tidak ada, apakah engkau masih tetap turun ke bumi? Kalau emang turun, apakah ada tugas lain? Dijawab oleh malaikat Jibril, masih turun aku ya Rasulullah. Apa? Seakan aku sudah tidak ada. Semasa aku ini masih ada, engkau mendapatkan tugas menyampaikan kalam qadimnya Allah Ta'ala, yakni wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau aku sudah tidak ada, sedangkan engkau masih turun ke bumi, apa? Tugas apa engkau wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, aku akan tetap turun ke bumi wahai Rasul, tapi aku tidak menyampaikan lagi kalam qadimnya Allah Ta'ala, yakni wahyu, tetapi aku turun ke bumi mendapatkan mandat tugas yang baru, yaitu mengangkat 10 mutiara yang ada di muka bumi. Apa itu diantaranya? Yang pertama, aku akan mengangkat keberkahan yang ada di muka bumi. Kemudian aku akan mengangkat rasa sabarnya orang-orang miskin. Kemudian aku akan mengangkat rasa kedermawanannya orang-orang kaya. Kemudian aku akan mengangkat rasa malunya seorang wanita. Kemudian aku akan mengangkat di hati-hati orang mukmin sudah tidak ada kasih sayang. Kemudian aku akan mengangkat rasa warok, kehati-hatian ulama. Kemudian aku akan mengangkat rasa keadilannya para pemimpin. Kemudian aku akan mengangkat Al-Quran di hati orang-orang orang mukmin, orang beriman. Kemudian aku akan mengangkat keimanan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi malaikat Jibril nanti pada saat itu setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih tetap turun ke muka bumi ini sampai hari kiamat, mendapatkan tugas yang baru, yaitu mengangkat 10 mutiara yang ada di muka bumi. Untuk jelaskan 10 mutiara tadi, maka mari kita akan lihat apakah benar 10 mutiara ini sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Ayo. Yang pertama, malaikat Jibril beliau mengatakan, aku akan mengangkat keberkahan apa-apa yang ada di muka bumi.
Kan ada orang yang bilang katanya ya sekarang apa namanya, keadaan sudah tidak berkah lagi. Kenapa? Karena sekarang nilai duit sudah kecil. Kalau dulu mungkin orang punya duit 100.000 masuk ke pasar dapat komplit. Kalau sekarang punya duit 100.000 masuk ke minimarket keluar cuma dapat 3 macam, gitu kan. Atau mungkin duit 10 juta seperti kayak 100.000. Itu bukan makna berkah. Itu namanya hitung-hitungan matematika, karena emang nilai duit sekarang lebih besar, tapi daya jualnya, harga-harga sudah mulai tidak stabil, artinya sudah mahal. Kita ambil ta'rif pengertian daripada berkah. Apa sih berkah? Ulama menjelaskan tentang berkah, al-barkah ziyadatul khair. Berkah itu artinya, maknanya menambah kebaikan. Artinya berapa banyak orang yang mendapatkan penghasilan di muka bumi ini, baik itu apapun yang rupanya, tetapi orang-orang tersebut manusianya sudah jauh daripada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian makna dari barokah di sini adalah sudah kurang keberkahannya. Punya hartanya bukan untuk ibadah, malah untuk, kan namanya berkah aziratul khair, nambah kebaikan, bukan tambah kebaikan tambah nggak jelas. Punya anak, kalau dulu punya anak banyak berkah karena anaknya yang satu pesantrenin, ya satu lagi di sekolahin tinggi, satu lagi, tujuannya apa? Buat kembali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekarang jadi apa-apa yang di muka bumi ini sudah jauh daripada keberkahan. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah jauh daripada kebaikan-kebaikan, ya. Yang dikejar hanya harta, yang dikejar hanya dunia, tapi sudah jauh dari tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, majelis ta'lim, duduk dengan orang-orang yang baik, ya. Menghidupkan tempat-tempat baik seperti musalla, masjid, sepi sekarang. Itu menandakan bahwa malaikat Jibril sudah mengangkat keberkahan yang ada di muka bumi ini. Kecuali orang-orang pilihan, makhluk-makhluk pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu senantiasa mendapatkan liputan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan itu tidak dicabut oleh malaikat Jibril, insyaallah. Lalu yang berikutnya, Nabi kata malaikat Jibril, aku mengangkat rasa sabar. Orang-orang miskin sudah diangkat. Artinya sudah hidupnya ini orang-orang miskin, karena kemiskinan itu bukan berarti harus kita hilang kesabaran, ya. Kemiskinan itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Sebab dari dulu para sahabat, ya, Nabi kita Muhammad SAW, manusia mulia, manusia pilihan Allah Ta'ala, juga merasakan daripada kemiskinan tersebut. Para sahabat Nabi, ada yang 3 hari nggak makan, ada yang seminggu nggak makan, tapi mereka tetap, ya, taat kepada Allah, dan dia tidak kehilangan kesabarannya. Nah, ini sekarang sudah mulai nih, orang-orang miskin sudah mulai hilang rasa kesabarannya, ya, putus asa, nyari jalan pintas. Larinya kemana? Ke dukun. Larinya kemana? Ke tempat-tempat yang jalan pintas yang cepat, ya. Hilang rasa sabarnya orang-orang miskin. Nah, ini kalau ada orang miskin yang kurang sabar, berarti dia diangkat kesabarannya oleh malaikat Jibril. Dan mudah-mudahan kita
yang di masa pandemik ini kita sedang diberi ujian ya yang sangat luar biasa kita bisa rasakan sekarang, tapi senantiasa Allah Ta'ala ya atau kesabaran itu tidak diangkat oleh malaikat Jibril, selalu tetap di dalam diri kita sampai kapan? Sampai datangnya kematian kepada kita. Dan insya Allah, saya ingat guru kita ya, saya punya guru mengatakan bahwa orang yang semasa hidupnya sabar atas kemiskinan tersebut, maka insya Allah kelak nanti di akhirat Allah Ta'ala jadikan raja di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bakal jadikan raja di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya ya, malaikat Jibril akan mengangkat mutiara yang berikutnya adalah rasa kedermawanan seorang orang yang kaya sudah diangkat. Ya, jadi dia yang ditumpukan harta, tapi dia untuk kayaknya seakan-akan tuh harta apa tuh? Udah nggak ada duanya deh. Padahal harta yang terhitung itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala harta yang dikeluarkan, yang disedekahkan di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala, itulah yang akan menjadi teman kelak nanti kita di sana. Nah, harta yang dibuang, yang dihambur-hamburkan saja begitu tanpa ya diniatkan untuk bersedekah, maka itu harta yang tidak manfaat. Hanya cuman buat ngenyangin perutnya, ngenyangin syahwatnya, ya. Nah, ini malaikat Jibril mengangkat rasa kedermawanan orang yang kaya. Orang kaya sekarang banyak yang tidak dermawan. Sesuai dengan Al-Qur'an, ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ditumpuk-tumpukin harta, hitung-hitung itu harta. Sedangkan harta yang ditumpuk, harta yang di apa namanya? Ditumpuk, yang dihitung-hitung, yang tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai datangnya kematian, enggak manfaat buat dirinya, maka jadi mudarat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, yang berikutnya, malaikat Jibril mengangkat rasa malu seorang wanita. Lihat, zaman sekarang wanita bagaimana pakaiannya? Kita yang lihat malu, dianya yang dilihat kagak malu ya. Rasa bagaimana ya? Kita nih lewatin kumpulan wanita, ya, bukan dia malu sama kita, kitanya malu ngelewat lewat. Kenapa? Ya, gitulah. Makanya kita berharap, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga keluarga kita, semoga wanita-wanita kita, semoga istri dan anak-anak kita, wanita-wanita kita, keluarga kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap malaikat Jibril tidak mengangkat daripada rasa malu tersebut, artinya tetap masih menjaga daripada auratnya, menjaga daripada kemaluannya, ya. Mudah-mudahan insya Allah, ya. Lalu malaikat Jibril mengangkat persaudaraan, ya, persaudaraan saudara satu dengan saudara yang lain sudah tidak ada rasa kasih sayang, ya, jadi kakak, adik, ya, atau mungkin sepupuan, ya, sudah saling apa? Masalah sedikit ribut, masalah apa namanya? Ya, hal-hal yang sepele, bukan, ya, nggak ada. Ribut, kurang silaturahminya, ya. Nah, itu juga termasuk salah satu mutiara. Lalu yang berikutnya adalah di dalam hati orang-orang mukmin sudah tidak ada punya rasa kasih sayang, kepedulian. Apa diantaranya? Ya, bodoh aja lah, cuek lah. Dia mau mana kek, ya, mau ngaji kek, mau enggak kek, mau celaka kek, itu namanya sudah tidak ada rasa kasihan, tidak ada di dalam hati seorang mukmin. Itu mulai diangkat tuh, ya. Nggak pernah ngajak, ayo ngaji yuk ke sana yuk
yuk kita duduk dengan guru-guru kita ulama, yuk kita ibadah, yuk, nggak ada tuh yang begitu. Itu namanya itu orang sudah tidak diangkat. Alhamdulillah ya, dengan perkumpulan kita ini ya, walaupun seminggu sekali kita kumpul seperti ini menandakan bahwa kita masih ada ya kepedulian di dalam hati kita masing-masing untuk apa? Untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, malam yahtam min amri muslim falaysa minni. Siapa orang yang tidak peduli atas urusannya saudaranya yang muslim. Jadi kita punya saudara nih, saudara kita muslim nih, kita saudara kan nih, saudara muslim, dia tidak pernah punya peduli, biarin aja lah, dia urusan dia, gua ya, apalagi tidak mau ngajak saudara-saudara mukmin, saudara muslim ya untuk duduk di majelis-majelis ilmu ya, diajak, ayo kita ngaji, yuk kita kumpul sama guru-guru kita, para habaib kita, para ustadz kita, para kiai kita kaji ilmu, duduk bareng ya. Kenapa? Karena antum adalah bagian daripada saudara muslim ya. Jangan sampai kita nanti kelak kita nanti diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya enggak ada pedulinya ya. Nah, maka dari itu ayo ya, selagi ya, mudah-mudahan rasa belas kasih sayang kita di dalam hati kita terus tertanam di dalam diri kita ya, dan artinya kita berharap semoga tidak diangkat oleh malaikat Jibril, yang mana pada saat ini malaikat Jibril sedang mengangkat rasa belas kasihan orang-orang mukmin terhadap saudaranya mukmin satu dengan satu yang lain. Maka insyaallah senantiasa kita ditanamkan terus sampai kapan? Sampai hayat menjemput kita. Gitu ya. Lalu berikutnya, rasa keadilan Umar, pemerintah sudah tidak ada. Malaikat Jibril mengangkat rasa keadilan. Sekarang lihat ya, fenomena yang kita lihat sekarang ini ya, saya nggak mau banyak komentar panjang, cuman kita lihat sekarang kayak apa pemimpin kita ya. Karena ini sudah nggak bakal bohong, karena ini apa? Karena ini adalah apa yang dinyatakan di dalam riwayat ini adalah sudah jelas sekarang bukti ya, keadilan sudah tidak berjalan dengan baik ya. Yang baik malah dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, yang bohong dibilang benar, yang benar dibilang bohong, dan seterusnya. Ini keadilan sudah kacau. Kenapa ini? Mungkin ya, malaikat Jibril sudah mengangkat keadilan seorang pemimpin ya. Lalu berikutnya adalah mengangkat rasa warok, kehati-hatian ulama. Kita sekarang melihat bagaimana ulama sudah banyak kita melihat, walaupun masih banyak ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang warok, tapi saat ini kita melihat sendiri bagaimana banyak ulama-ulama yang sudah tidak hati-hati lagi tentang hukum, tentang jual beli, tentang makanan, tentang segala macam ya. Maka dari itu mudah-mudahan ulama-ulama kita yang masih istiqomah, yang masih warok, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berikutnya adalah malaikat Jibril mengangkat Al-Qur'an pada hati-hatinya orang-orang beriman. Artinya sudah tidak ada Al-Qur'an di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, makanya saya tekankan setiap sebulan sekali kita bikin khatam Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya tertanam terus, terpatri terus Al-Qur'an di dalam hati kita. Samping kita terus mempelajari Al-Qur'an tersebut ya, baik itu bacaannya, baik itu isinya ya, kajian-kajian Al-Qur'an. Makanya kalau antum ada di mana tempat ada guru-guru, para habaib, para asyatid, para kiai, di situ ada pembahasan tafsir Quran, duduklah di situ sambil tetap kita istiqomah baca Al-Qur'an ya. Karena sekarang udah banyak orang yang Al-Qur'an itu hanya sekedar pajangan di rumah ya. Makanya saya tekankan, walaupun mungkin kita kebagian 1-2 juz, tapi kita tetap masih baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an tetap tertanam di dalam, terpatri di dalam hati kita, dan mudah-mudahan malaikat Jibril tidak mengangkat Al-Qur'an di dalam hati kita, insyaallah. Dan yang terakhir
Yang ke-10 adalah kata malaikat Jibril, aku mengangkat keimanan, iman di dalam hati seseorang. Mulai ini, ya, dengan adanya pandemik, mulai orang sudah goyang, ya, sudah goyang, sudah tidak yakin lagi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin lagi, percaya lagi akan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, udah mulai sholat jaga jarak, udah mulai kita saling curiga mencurigai, khawatir, sudah mulai, ya, kita lihat fenomena sekarang ya, keadaannya yang sangat memprihatinkan. Ya, kita tetap, ya, jangan terlalu lebay kalau kata anak sekarang ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi tetap kita kembali bahwa kematian, kehidupan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala menjadikan kehidupan, menjadikan kematian, menjadikan penyakit, yang menjadikan kesehatan, yang menjadikan semua yang apa ada di alam jagat raya ini adalah Allah SWT. Yang ngatur alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita meyakini COVID yang bikin orang meninggal itu sudah batal, itu berarti imannya sudah batal. Yang bikin meninggal bukannya COVID-19, yang bikin meninggal bukan itu TBC, yang bikin meninggal itu bukan itu diabetes, yang bikin meninggal itu bukan penyakit-penyakit yang lain. Hakikat yang bikin menciptakan meninggal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesakit itu adalah sebab, menjadi jalan sebab untuk kita datangnya kematian kepada hamba seorang manusia. Apa tujuannya, apa hikmahnya? Supaya Ijrail tidak disalahkan. Ya, sebab nanti kalau Ijrail, kalau nggak ada penyakit, nggak ada sakit, nanti Ijrail salahin ya. Kan ada nggak sakit lagi, tetap aja orang, kenapa dia meninggalnya? Tabrakan. Kenapa dia meninggalnya? Habis dikerokin. Kenapa dia meninggalnya? Habis buang air. Kan ya, itu semua sebab-sebab semua. Tapi hakikatnya hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan ya 10 mutiara yang diangkat oleh malaikat Jibril kepada hambanya, mudah-mudahan dari 10 ini kita dijauhkan dari perkara yang 10 ini, dan terus nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan kita tetap jalin silaturahmi, dalam keadaan kita tetap tanamkan Al-Quran sampai mati kita, dalam keadaan kita dekat dengan ulama-ulama yang waro, ya, dan juga termasuk kita belajar daripada mengikuti pada orang-orang yang hati-hati, ya, waro, dan juga semoga juga kita dijauhkan daripada pemimpin-pemimpin yang tidak adil, ya, dan juga artinya kesemuanya ini semoga Allah Ta'ala selamatkan atas diri kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, ya, mudah-mudahan manfaat untuk antum, umumnya khusus untuk diri Al-Fakir pribadi, ya, sebuah untuk, ya, wanti-wantilah kehati-hatian kita, insyaallah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.